Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di hari yang ke-9 dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita kemarin yang sampai 8 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tersisa tetap kita berdoa pada Allah setiap waktu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakannya dengan sempurna, dengan baik, dan mengisi waktu-waktu di puasa itu dengan amal-amal yang baik. Selanjutnya saya melanjutkan pengajian kemarin. Sekarang kita akan melihat Suratul Baqarah ayat 255. Biasa orang mengatakan, saya tidak hafal 255. Dek nafala 255 tapi nafala ayat kursi. Padahal sama. Ayat kursi atau Al-Baqarah 255 itu sama. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat ada beberapa keutamaan kalau kita membaca ayat kursi. Tentunya sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama, dari Ubay bin Ka'ab, riwayatnya Muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ayat yang paling agung dalam kitabullah atau kitab Allah Al-Quran adalah ayat kursi. Apa demikian? Karena ayat kursi itu menerangkan tentang keesaan Allah dan sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan. Dan banyak lagi dalam sambungan ayat itu yang menerangkan tentang keesaan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kedua, ayat kursi itu salah satu penyebab dibukakannya pintu surga. Riwayatnya oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ini yang paling mudah kita amalkan kalau kita mau. Siapa yang melazimkan atau yang membiasakan membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Jadi sholat wajib saja, tidak sholat sunnah. Maka tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya mati nih, Allah napa mata masuk surga. Nah itu penyebabnya kita dimasukkan surga setelah sholat wajib baca ayat kursi. Anda boleh buru-buru kalau selesai sholat wajib. Ya minimal membaca astagfirullah 3 kali
dan membaca zikir sebagaimana biasa. Karena zikir sebagaimana biasa yang kita baca, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, cukup 100, maka dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan itu diampuni Allah. Setelah itu dilanjutkan baca ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Jadi dilazimkan, dibiasakan itu. Baik kita sholat di masjid, kalau di rumah ya juga di rumah. Disampaikan kepada keluarga kita agar membiasakan membaca ayatul kursi sesudah sholat fardu. Hadirin jamaah, apalagi kalau kita membaca ayat kursi, kita dilindungi Allah dari godaan syaitan, gangguan syaitan, gangguan jin. Nah, ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ditugasi Nabi untuk menjaga gudang pencuri. Ada pencuri masuk, lalu Abu Hurairah dipeluk sampai sesak oleh pencuri itu, tangkap. Nah, disuruhlah Abu Hurairah membaca ayat kursi itu dari orang yang pencuri itu. Nah, itu disampaikan kepada Nabi, bahasa diajar itu pencuri baca ayat kursi. Apa kata Nabi? Bukan orang itu, tapi itu jin yang mengajarkan kamu membaca ayatul kursi. Kalau itu dibaca, itu bisa menjadi penjaga kita, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kursi juga ini dibaca di pagi hari dan dibaca di sore hari pada zikir pagi dan petang. Nah, kalau berbicara zikir pagi dan petang itu diamalkan Bapak Ibu sekalian. Itu zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, yang dihimpun, dikumpul oleh para ulama kita menjadi saat zikir pagi dan petang. Dibiasakan baca zikir pagi dan petang. Kalau belum bisa semuanya, ya minimal ayat kursi. Dilanjutkan dengan 30. Dilanjutkan dengan sayyidul istighfar, karena manfaatnya banyak. Apalagi kalau sudah bisa dihafal itu luar biasa, sudah bisa dihafal. Walaupun kita jalan, ya, pun kita jalan bisa diamalkan. Nah, saya ini ada yang menarik. Sesudah sholat subuh langsung olahraga. Ikuti kuliah sehatnya Dr. Zaidul Akbar. Justru pada sholat subuh itu kita ngaji, zikir. Sesudah itu ada sinar matahari baru jalan. Sebaliknya di sore hari sudah sholat asar, zikir, pagi petang jam-jam 4, setengah 5 sudah itu jalan. Justru tidak dianjurkan itu olahraga malam. Sekarang lagi booming itu futsal di malam hari jam 9 sampai jam 10. Di mana sehatnya? Tania sehat ya rola asim sapa. Kita ini kan memang aneh-aneh. Quran itu menyuruh kita kalau malam istirahat, bukan olahraga. Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk kamu libasa, sebagai pakaian. Maksudnya kamu istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Justru kalau siang, silakan mencari penghidupan yang layak. Jangan dibalik. Aku elei tinro.
Weni olahraga, jadi memang tak balik metode. Siapa yang balik? Ya kita sendiri yang balik, karena Allah tidak mengajarkan demikian kepada kita, termasuk Rasulullah. Kemudian jamaah sekalian yang saya muliakan, yang terakhir ini dari Abu Hurairah, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar membaca ayat kursi sebelum tidur, karena dapat menjaga seseorang dari gangguan setan hingga pagi hari. Hadisnya dari Imam Bukhari. Di malam menjelang tidur, ayo baca ayat kursi. Tidak apa-apa kita keraskan agar keluarga kita juga mengamalkan, anak-anak kita juga mengamalkan. Tidak apa-apa dikeraskan sebagai bentuk pendidikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, dilazimkanlah itu. Bapak Ibu sekalian, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan ayat kursi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa kita amalkan. Insya Allah kalau kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, kita akan banyak mendapatkan keutamaan. Ya tentunya kita mendapatkan pahala karena telah mengamalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan semua, dan mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.